Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Ardian, NPM 100.003.19082 dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tugas dari Farmasi Fisika mengenai materi surfaktan. Nah, pembahasan kali ini ada 3 ya. Ada prinsip HLB, ada surfaktan sebagai pembasah, Gibbs assertion. Yang ketiga itu ada jelaskan potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip HLB. Nah, sebelum kita ke prinsip HLB, kita harus mengetahui dulu itu surfaktan apa. Surfaktan itu merupakan suatu senyawa lah ya yang mampu untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi dimana kalau ada tegangan permukaannya itu tinggi, maka solusinya yaitu untuk menurunkannya itu dengan menggunakan surfaktan. Lanjut, HLB atau singkatan dari hydrophilic lipophilic balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan atau juga ukuran keseimbangan antara hidrofilik dengan lipophilik atau hidrofobik dari suatu zat aktif permukaan atau nilai untuk mengukur efisiensi. Nah, di sini nih prinsip HLB. Jadi semakin tinggi nilai HLB, maka otomatis akan semakin tinggi juga nilai kepolarannya atau kepolarannya. Sebaliknya, kalau nilai HLB-nya rendah, maka otomatis kepolarannya juga akan rendah. Jadi singkatnya, prinsip HLB itu kalau tinggi, maka ikut juga tinggi itu. Kalau nilai HLB-nya tinggi, maka kepolarannya juga itu tinggi. Kemudian ada di mana penentuan dari perhitungan HLB dapat berpengaruh terhadap kestabilan suatu sediaan dalam emosi. Ya, sangat penting ya perhitungan HLB karena dapat menjaga kestabilan dari sediaan si emosi dengan perhitungan HLB yang tepat. Nah, di sini merupakan ada contoh, yaitu contoh molekul surfaktan, di mana yang gambar pertama itu atau di sebelah kiri itu lebih dominannya itu di fase air. Kita misalin dulu ya biar gampang. Ini yang kepala ini itu kita misalkan polar, yang itu yang belakangnya ekornya kita misalkan lemak. Nah, kan ini kepala nih air. Kepala kan ini kita lihat jelas bahwa kepalanya itu besar. Otomatis kalau kepalanya besar maka akan polar, Nah, jadi yang gambar pertama yaitu molekul surfaktan berada di dalam fase air. Yang B ini yang tengah ini balance gitu sama fase limak di dalam fase lemak. Nah, yang ke C yang terakhir itu di dalam fase lipid. Kenapa? Karena si ekornya itu lebih dominan gitu kan. Tadi ekor itu merupakan suatu lemak kita misalkan. Nah, selanjutnya itu surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan dan cairan pembasah. Nah, jadi kita misalin dulu ya. Misal ada si zat padat nih. Si zat padatnya itu susah untuk dibasahi. Berarti kalau ada zat padat susah dibasahi, maka tegangan permukaannya itu tinggi. Otomatis kalau tegangan permukaannya tinggi, kelarutannya itu rendah, akan sulit untuk larut. Nah, bagaimana caranya agar mudah larut? Yaitu dengan menurunkan dulu si tegangan permukaannya. Caranya gimana menurunkan tegangan permukaan? Ya, caranya menggunakan tadi surfaktan yang mampu untuk menurunkan tegangan permukaan. Nah, ketika tegangan permukaannya turun nih, sudah turun, otomatis si zatnya itu mudah untuk dibasahi dan mudah untuk larut gitu. Nah, selanjutnya itu semakin kecil sudut kontak, artinya zat tersebut semakin mudah untuk dibasahi. Ya, kita pakai logika aja lah, kalau ukurannya atau sudutnya itu kecil, ya mudah sekali untuk dibasahi. Nah, ini ada Gibbs assertion. Nah, saya mengambil salah satu contohnya saja, yaitu ada tanah retak atau akibat dari kekeringan. Nah, kita bisa ngambil contoh nih dari tanah
kekeringan ini surfaktannya. Jadi misalkan dulu ya, kalau kita siramin nih si tanah kering ini menggunakan si surfaktan, baik itu bisa berupa deterjen, kan surfaktan itu banyak ya, baik itu deterjen, sabun, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ketika kita disiramkan dengan surfaktan, maka lama-kelamaan retak tersebut itu akan menyatu gitu, jadi tidak ada lagi retakan. Beda halnya kita kalau menambahkan air, kita sirami air akan tetap saja retak gitu. Beda sama dengan surfaktan ini kalau disiramkan maka akan kembali biasa lagi, tidak retak. Yang selanjutnya itu ada potensial zeta dan aplikasinya dalam suspensi. Ya, jadi potensial zeta itu merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid, di mana semakin tinggi nilai potensial zeta maka akan semakin mencegah dalam fluktuasi. Fluktuasi itu apa? Fluktuasi adalah peristiwa penggabungan koloid dari ukuran yang sederhana menjadi kompleks atau ukuran yang kecil nih, lama kelamaan itu akan menjadi besar. Nah, potensial zeta itu untuk mengetahui kestabilan larutan dan juga untuk mengetahui muatan permukaan. Potensial zeta mempengaruhi terbentuk atau tidaknya fluktuasi. Jadi jika suspensi dengan nilai potensialnya tinggi, maka sistem suspensinya tersebut stabil. Sebaliknya jika nilai potensialnya zetanya itu rendah, maka sistem suspensinya itu akan kurang stabil atau tidak stabil gitu. Jadi kalau tidak stabil maka akan menimbulkan fluktuasi pada suatu sistem sediaan suspensi tersebut gitu. Jadi intinya semakin tinggi potensial zeta maka akan memperkecil fluktuasi. Nah, kalau semakin rendah maka akan menyebabkan fluktuasi, artinya itu tidak stabil ya. Nah, sekian mungkin yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.